Shalom. Shalom. Teman-teman pemuda yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah menyebutkan nama saya. Mudah sekali untuk diingat, karena pemimpin bangsa ini namanya mirip saya. Ya, kalau presiden namanya Joko Widodo, kalau saya Sigit Widodo. Kebetulan kami sama-sama dari Solo, mama saya Solo, dia juga dari Solo. Jadi ada ikatan kekeluargaan. Karena kakeknya Joko Widodo dengan kakek saya itu sama-sama kakek-kakek. Ya, kami orang Jawa nggak pakai fam. Nah, saudara, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tahun 97. Ya, jadi sudah 24 tahun yang lalu saya percaya Yesus, dan pada tahun 99 saya ke Manado dan saya ambil S1 saya, dan saya menyelesaikan S2 saya di Jogja. Nah, saudara, rekan-rekan pemuda, saya merasa bahwa saya tertantang untuk bicara ke anak-anak muda, karena saya banyak pelayanan ke anak-anak muda. Ya, saya banyak membina anak-anak muda. Pertanyaan saya adalah begini, kalau hari ini anak-anak muda menjadi orang Kristen, kalau hari ini saudara-saudara sudah menjadi Kristen, mungkin berbeda dengan saya, karena kalian sudah Kristen sejak kecil. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi alasan terbesar kalau saudara hari ini ada di dalam lingkungan kekristenan? Itu harus jelas. Saudara harus bisa, kalian harus bisa memiliki, mengetahui perbedaannya. Gitu loh. Apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi pegangan kita, bahwa hari ini saya adalah Kristen, saya adalah pemuda Kristen, bahwa Kristen itu berbeda, ada perbedaannya. Apa yang menjadi perbedaan dan menjadi kebanggaan saya sebagai orang Kristen? Gitu loh. Saya bilang sama anak saya yang kecil, si Ken, saya kasih tahu bahwa dari nenek moyang kami, khususnya saya, yang jadi pendeta, yang memang pendeta itu baru saya. Tidak ada yang lainnya, dan saya selalu pesan, kamu harus meneruskan perjuangan ini. Kamu harus meneruskan perjuangan papi, menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, anak-anak muda dikasih Tuhan, apa yang menjadi dasar kekuatan kita? Bahwa hari ini kita adalah orang Kristen, kita adalah pemuda Kristen. Apa yang menjadi dasar dan alasan kita? Itu kalau saudara-saudara tahu dasarnya, alasannya, maka tidak seperti teman saya. Ada seorang cewek cantik di Manado. Saya kasih emas kamu 10 kilo, tinggalkan iman Kristen. Saya bilang, saya tidak akan menjual hanya dengan 10 kilo emas. Bagaimana dengan 20 kilo? Enggak. 30 kilo? Enggak. Akhirnya dia luluh di 70 kilo. 70 kilo emas. Mas Bambang. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Ternyata nanti Mas Bambang baru akhirnya dia luluh hatinya. Nah, itu nggak boleh terjadi di dalam anak-anak muda Kristen. Yang menjadi dasar kekuatan kita apa? Yang menjadi pegangan kita apa? Nah, mari kita lihat. Di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Saya cuma satu ayat ini aja. Roma 3 ayatnya yang ke-24. Karena ini adalah salah satu ayat yang jadi kekuatan saya untuk saya boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini dasarnya. Perhatikan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, ini menarik sekali yang membuat saya mengambil keputusan untuk percaya Yesus, karena ini yang benar-benar membuat kita menjadi berbeda dengan yang lainnya. Dan kasih karunia, di dalam kata kasih karunia biasanya disebut juga anugerah di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya disebut grace. Anak saya yang kedua, saya kasih nama Ken. Karena pada waktu saya kuliah S2,
saya sedang belajar bahasa Ibrani 2. Jadi waktu dia lahir, saya bilang sama Tuhan, saya harus kasih nama anak saya pakai bahasa Ibrani supaya dia tahu bahwa ayahnya seorang teolog, bahwa ayahnya seorang hamba Tuhan. Saya kasih nama Ken, tapi bukan K-E-N, K-H-E-N. Ken. Kalau dalam bahasa Yunani Charis, dalam bahasa Inggris Grace. Kan nggak bagus kalau anak laki-laki kasih nama Grace, bener nggak? Kan lucu anaknya tegap banget, Grace, Grace. Wah. Tapi sebenarnya Grace itu kalau dalam bahasa aslinya itu punya jenis kelamin maskulin atau laki-laki. Begitu juga angel, malaikat, karena nggak ada malaikat perempuan, bener nggak? Tapi kan kalau laki-laki kasih nama angel kan lucu. Badannya besar, kokoh, kuat, panggil Angel, Bo. Kan jadi lucu kalau gitu. Nah, perhatikan. Alkitab mengatakan kasih karunia itu atau dalam bahasa lainnya adalah anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang sebenarnya kita nggak pantas menerimanya. Kalau kamu ulang tahun, siapa namamu? Panggilnya apa? Lia aja, panjang-panjang saya bingung. Oke, kalau seandainya Lia ulang tahun, saya kasih dia kado, harganya mahal, saya kasih gratis pada waktu ulang tahunnya Lia. Saya tanya, itu anugerah tidak? Saya kasih gratis, anugerah enggak? Anugerah tidak? Tidak anugerah. Loh, tadi Bapak bilang anugerah pemberian secara. Loh, kok kenapa tadi Lia ulang tahun dikasih kado kok bukan anugerah? Dia pantas menerima karena dia ulang. Anugerah itu artinya sudah menyakiti Tuhan, sudah melukai Tuhan, tapi Tuhan tetap kasih hadiah. Karena dalam bahasa Inggrisnya gave or kado atau kado. But the free gift from God is the eternal life. Tetapi kado, hadiah dari Tuhan. Jadi anugerah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Saudara, kita nggak pantas menerima. Apa itu kado? Apa itu isi kadonya yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma? Di sini dikatakan sebab karena kasih karunia, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma, kamu diselamatkan. Jadi tidak ada di tempat lain selain di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah secara. Yang tidak cuma-cuma itu apa? Cumi-cumi. Keselamatan ke sorga adalah pemberian secara cuma-cuma, gratis secara cuma-cuma. Tetapi bukan berarti masuk sorga itu murahan. Ada yang bilang sama saya, Pak, kalau ke sorga itu cuma-cuma, berarti keselamatan murahan. Tidak murahan. Keselamatan harganya mahal. Tidak ada satu orang pun yang bisa ke sorga dengan usahanya. Ada yang mengatakan, saya ke sorga bisa dengan perbuatan baik saya. Ya, kalau seandainya Anda bisa ke sorga dengan perbuatan baik, maka pertanyaannya adalah, harus sebaik apa? Karena sorga milik Tuhan, maka harus sebaik Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Saya buktiin. Salah satu saja dalam hidup saudara sudah melayakkan saudara dan saya masuk neraka. Jadi saudara gak perlu banyak dosa untuk masuk neraka. Cukup satu. Saya kasih contoh. Saya pergi ke rumahnya Lia. Mamanya Lia udah begini, ada Pak Pendeta datang, bikinkan makanan, bikinkan roti, pakai tepung 1 kilo, pakai 10 telur, kasih pecah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Telurnya bagus. Pas ke 10 dimasukin ternyata telur busuk. Layak itu? Tidak layak. 1 telur busuk membusukkan semuanya. Sama dengan perbuatan kita. Di hadapan Allah, 1 kesalahan saja sudah cukup membawa kita menjadi orang yang bersalah di mata Tuhan. Umurmu berapa, Lia? 17. Sudah berapa kali kamu bikin kesalahan? Lupa atau masih ingat? Lupa, nggak bisa dihitung. Kalau kamu bersalah tidak bisa dihitung, layakkah kamu masuk surga? Tidak layak. 1 saja saya buktiin.
Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan bilang, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, mati. Saya tanya, apa pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang begini sama dengan mama kita? 1, awas ya. 2, enggak kan? Apa yang Tuhan buat? Langsung putus hubungan antara Allah dan manusia. Anda lihat. Dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, binatang, tidak ada binatang buas. Nggak ada binatang buas. Makanya tidak ada perintah di Taman Eden untuk makan daging. Zaman Adam dan Hawa di Taman Eden ada babi hutan lewat, biasa aja Pak Kades. Betul nggak? Saya pergi ke suku di pedalaman. Kami harus berjalan kaki dari pagi sampai yang paling jauhnya itu sampai sore, jam 6 sampai jam 6 sore. Jalan kaki. Kalau di daerah sana masih banyak yang suku terasing, kami banyak pelayanan ke sana. Setiap kali jalan Pak Kades, apa yang jadi? Banyak sekali babi hutan lewat. Teman-teman kejar, saya bilang babi hutan kamu kejar, mana kamu mau dapat? Tapi mereka tetap kejar, kenapa? Karena memang sudah meleleh gini-gini, lihat. Babi hutan. Tapi di zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, semua makan rumput, semua damai. Anda lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, semua menjadi rusak. Satu dosa sudah membuat putus hubungan antara Allah dan manusia. Apalagi dosa yang tidak bisa Jadi keselamatan bukan murahan. Kita nggak bisa usahakan. Tiap hari jatuh dalam dosa. Tiap hari jatuh dalam dosa. Siapa yang bisa jamin besok nggak jatuh dalam dosa? Angkat tangan. Nggak ada. Kenapa? Karena pasti kita jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, tidak mau Tuhan tidak mau saudara masuk neraka. Tuhan tidak mau saudara menderita di neraka. Di dalam video YouTube saya sudah jelaskan apa itu neraka. Ya, ada orang menjelaskan neraka, katanya masuk neraka orang ditusuk-tusuk. Ada yang menjelaskan katanya di neraka nanti setan akan cambuk-cambuk orang yang masuk neraka. Saya bilang, bagaimana mungkin setan cambuk-cambuk orang yang masuk neraka? Enak dong jadi setan malah. Benar nggak? Harusnya kan dia yang dihukum, bukan dia yang menghukum. Nah, neraka itu dalam Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan lautan. Tapi isinya bukan air kayak gini. Ini anggaplah ini. Neraka itu lautan, isinya api, belerang yang mendidih. Sewaktu orang dimasukkan ke dalam neraka, tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kehinaan di dalam 1 Korintus 15. Saya jelaskan di YouTube saya. Supaya apa? Waktu dimasukkan, dicelupkan ke dalam telaga neraka, tubuhnya utuh, terbakar, menderita, kepanasan, tersiksa, sampai kapan? Selamanya. Saya tanya, apa artinya hidup kalau satu saat nanti pada akhirnya masuk neraka? Nothing, tidak ada artinya apa-apa. Tuhan tidak mau saudara dan saya masuk neraka. Tuhan tidak mau, Tuhan mau semua kita masuk surga. Tetapi Tuhan harus mengerjakan sebuah pekerjaan besar. Harus menebus saudara punya dosa. Harus menebus saudara punya dosa. Kenapa? Karena dosa itulah yang membawa kita ke neraka. Dosa itulah yang membawa kita ke dalam neraka. Maka itu hari ini, beberapa hari kemarin kita memperingati kematian dan bisa nggak langsung besar? Bisa, karena dia maha. Tapi dia tidak lakukan karena dia harus jadi manusia. Untuk apa dia jadi manusia? Untuk jadi tumbal. Apa itu tumbal? Korban. Saudara dan saya yang bersalah, saudara dan saya yang melakukan pelanggaran, tapi Yesus rela dihukum bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak dihukum. Amin. Keselamatan mahal kita nggak bisa usahakan. Oleh karena kita nggak bisa usahakan, maka Yesus yang usahakan, mati disalib, dijadikan sebagai tumbal. Tapi tidak otomatis semua orang mendapatkan keselamatan gratis. Hanya yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16 kita sebutkan. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya apa? Setiap orang yang apa? Setiap orang yang apa? Tidak apa? Tidak apa? Melainkan di mana beroleh hidup kekal? Berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak dibinasakan di neraka, melainkan beroleh. Haleluya. Berarti kita yang percaya kemana? Berarti kalau yang tidak percaya kemana? Puji Tuhan. Berarti kalau kita mati, kita pasti tidak ada iman di dalam Alkitab mengatakan mudah-mudahan ke surga. Tidak ada. Yang ada adalah pasti. Ketika saya tahu tentang kepastian keselamatan bahwa saya pasti ke surga, saya berlutut di hadapan Tuhan tahun 97 dan saya berkata, Tuhan, hari ini saya mengikuti Engkau. Hari ini saya percaya kepadamu. Hari ini saya menerima Engkau. Setelah selamat, apa fungsi perbuatan baik kita? Satu, fungsi perbuatan baik kita. Setelah selamat, setelah punya pasti ke surga, setelah nama kita terdaftar di surga, harus berbuat baik. Kenapa? Satu, perbuatan baik adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada. Jadi kita masuk gereja, kita berdoa, kita baca Alkitab bukan supaya masuk surga, sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita. Loh, kalau seandainya saya tenggelam di tengah laut sana, saya nggak tahu berenang, Pak Kades selamatkan saya, cuma-cuma nggak Pak? Nggak mungkin Bapak bilang, Pak Pendeta saya selamatkan, bayar dulu. Nggak kan Pak? Gratis nggak Pak? Gratis. Karena Bapak mengasihi saya, sama dengan Tuhan menyelamatkan kita karena Dia mengasihi. Pak, habis Bapak selamatkan saya, bawa di sini. Apa saya bilang sama Pak Kades, saya tendang, ya Pak Anda selamatkan Pak kita. Tidak kan Pak? Betul nggak? Paling tidak saya bilang, terima kasih Pak, saya janji akan cuci baju Bapak seumur hidup saya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih syukur saya kepada Bapak yang sudah hari ini kamu menjadi anak muda yang baik, menjadi anak muda yang kokoh, menjadi anak muda yang setia di dalam kekristenan, menjadi anak muda yang masuk gereja, menjadi anak muda yang meninggalkan alkohol, menjadi anak muda yang meninggalkan free sex, menjadi anak muda yang meninggalkan kehidupan yang brutal. Bukan supaya masuk surga, tapi sebagai bentuk ucapan karena kita sudah ditinggalkan kebiasaan yang tidak baik sebagai anak muda. Tunjukkan. Yang kedua, apa fungsi perbuatan baik kita? Untuk menunjukkan iman kita. Saya tanya, ada yang bisa lihat iman saya? Mungkin ada yang bilang begini, Pak, coba saya belah dulu dada Bapak, mau lihat iman Bapak lonjong bulat kotak. Gak mungkin dong, bener gak? Dari mana saudara bisa melihat iman saya? Tindakan kita, bener gak? Jadi setelah, saya begini deh, dulu sebelum saya terima Yesus, orang tahu saya nakal banget. Ya, sampai sekarang masih banyak teman-teman saya nggak percaya kalau saya jadi pendeta. Ya, tapi setelah saya terima Yesus, saya berubah. Saya tinggalkan kehidupan lama saya dan saya mau melayani Tuhan. Saya tantang hari ini. Kalau engkau betul-betul sudah selamat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kalau hari ini ada sedikit gerakan dalam hatimu, terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, jangan diabaikan. Itu panggilan Tuhan untuk membawa Anda dalam pelayanan. Jadi yang kedua, perbuatan baik sebagai bentuk menunjukkan ke orang lain. Yang ketiga, perbuatan baik kita yang ketiga, yang terakhir dalam khotbah saya. Apa yang ketiga? Sebagai upah nanti kita di sorga. Ya, sudah pasti ke sorga? Pasti ke sorga. Oke, kita berdua sama-sama di sorga. Tapi ingat, posisi saya dengan Lia bisa berbeda di sorga tergantung perbuatan baik saya. Karena setiap perbuatan baik akan diberikan upahnya di sorga. Kemudian dibuka, setelah saya masuk sorga, dibuka buku kehidupan saya, dihitung perbuatan baik saya. Banyak. Jadi camat.
Ilustrasi ya. Jangan nanti saudara anggap bilang, wah ini Pak Sigit ngajarin kata di sorga ada jadi camat. Ini ilustrasi, oke? Perbuatan baik upah. Meninggal dia, masuk sorga, dilihat perbuatan baiknya. Ternyata cuma sedikit. Ini upah Lia. Jadi RT. Sama-sama di sorga, tapi upahnya berbeda, bergantung perbuatan. Hari ini setelah kita percaya pasti ke sorga, harus berbuat baik, karena akan dihitung oleh Tuhan upah kita di sorga. Ayo kita kerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kapanpun kita mati, kita pasti ke sorga. Amin. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan.